Ratusan tahun Gunung Sinabung tak pernah meletus, terakhir tercatat pada tahun 1600-an. Namun pada tahun 2010, Gunung Sinabung bangun dari tidur panjangnya. Terhitung sudah 6 tahun masyarakat di sekitar bolak-balik mengungsi, sebagian kecil sudah direlokasi. Tercatat ada 2.300 jiwa mengungsi di posko pengungsian Desa Tongkoh, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kami menyambangi posko tersebut guna mengetahui kondisi para pengungsi. Namun saat kami datang, suasana di posko tak terlalu padat. Hanya ada sekitar 200-an pengungsi. Sisanya dari kabar yang kami terima kembali ke rumah masing-masing yang berada di zona bahaya Sinabung. Kebutuhan-kebutuhan lain ini untuk khusus untuk pendidikan. Ini kalau tidak berusaha di luar, dipertahankan di pengungsian hanya duduk, makan, tidur, apa yang mau dilakuin untuk melanjutkan pendidikan anak? Ini yang kita peroleh keterangan dari masyarakat. Makanya alasan inilah yang masyarakat buat lebih baik mereka menantang bahaya. Cuma dengan catatan mereka memang selalu awas ya, selalu waspada. Ketimbang mempertahankan di sini, konflik sosial juga bisa terjadi. Kondisi posko yang cenderung tak sehat juga jadi salah satu sebab pengungsi tak betah berada di posko. Ini adalah salah satu tenda yang diperuntukkan untuk 14 pengungsi. Bisa kita lihat bagaimana kondisinya. Jika hujan deras datang, kemungkinan besar air akan masuk. Dan kita bisa pastikan juga tempat ini rawan penyakit. Warga sebenarnya sudah mengetahui soal zona bahaya yang ditetapkan pemerintah. Namun tuntutan kebutuhan yang tinggi memaksa warga mesti berupaya. Daripada sekadar menunggu bantuan pemerintah yang tak seberapa, belum jelas kapan turun, kapan diserahkan. Pemerintah menjanjikan masing-masing kepala keluarga korban erupsi Sinabung akan mendapat bantuan rumah dan lahan seluas 500 meter persegi. Nyatanya, dari total 10.000 lebih pengungsi, kini baru 370 kepala keluarga yang menerima bantuan. Tahap yang pada saat sekarang ini kan ada 9 posko. Dari 9 posko ini ada juga nanti untuk tahap ketiga mereka akan direlokasi. Jadi ini akan disiapkan Huntara oleh mungkin kerjasama dengan pemerintah PU. Semuanya ini untuk semuanya semua dihuntarakan. Tapi kalau memungkinkan nanti untuk tahap ketiga nanti sudah selesai mungkin yang tahap kedua ini, baru nanti kita relokasi. Bila perlu yang di situ aja juga kita kembangkan kan. Kalau mungkin Huntara kan tipenya 21. Kalau Huntapnya tipe 36 itu aja nanti kita kembangkan dengan tipe yang 36 kan nggak ada masalah juga kan. Jadi 9 ini akan kita buat Huntaranya. Pekerjaan rumah pemerintah masih banyak karena masih ada lebih dari 9.000 pengungsi yang menuntut keadilan. Sementara itu warga yang sudah direlokasi mencurigai ada oknum yang sengaja mempermainkan data pengungsi lantaran tak kunjung menerima bantuan. Yang belum dapat lahan itu ada kami rapat waktu itu, rumah diganti rumah. Lahan yang dapat rumah dikasih, tapi kalau enggak dia di kampung, dia enggak dapat lahan katanya, gitu hasil rapat kami. Aku sebagai BPD, itu jelas kalau dia salah. Berarti Bapak menyangkal kalau Bapak ikut kedatangan di situ ya? Enggak. Sejumlah permasalahan di pengungsian akibat erupsi Sinabung ditengarai salah satunya akibat manajemen kebencanaan pemerintah Kabupaten Karo yang belum bagus. Kita memang masih perlu banyak pembenahan lah. Tentu saja dalam konteks pembenahan ini, organisasi yang menjadi pelaksananya itu harus berperan secara aktif ya, bukan hanya aktif, proaktif saya pikir. Jadi bukan reaktif. Kalau yang selama ini memang terasa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh apakah misalnya BPBD atau pemerintah daerah lah selama ini, karena saya tahu BPBD di Tanah Karo sendiri juga baru gitu ya, baru setelah mungkin setelah 4 tahun, saya lupa persisnya. Pemerintah kini tengah menyiapkan relokasi tahap 2.
Ditargetkan selesai pada Desember tahun ini, baru setelah itu disusul tahap ketiga. Sementara itu hingga saat ini belum ada ahli vulkanologi yang bisa memastikan sampai kapan Gunung Sinabung erupsi. Paling cepat Sinabung akan berhenti erupsi pada tahun 2020. Sudah setahun lebih masyarakat yang sebelumnya tinggal di radius 3 km dari kawah Gunung Sinabung direlokasi. Namun hingga saat ini masih menyisakan persoalan. Masyarakat berharap agar pemerintah bisa menentukan skala prioritas dalam pemberian bantuan ataupun pergantian kerugian akibat dari bencana. Dan diharapkan apa yang terjadi di sini bisa menjadi catatan pemerintah dalam relokasi tahap berikutnya. Titin Mufti Tama Gimalaya melaporkan untuk NET.